penasaran bagaimana perjalanan bisnisnya? Simak video kami hingga selesai. Ya, inilah negara-negara itu, Vietnam dan Bangladesh. Memanfaatkan daun sirih bukan hanya untuk masyarakat lokal, namun juga bisa ekspor. Daun sirih yang ditanam di Kustia, salah satu wilayah bagian barat Bangladesh, tidak hanya populer di seluruh Bangladesh, tetapi juga di luar perbatasan negara, dengan ekspor yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mendorong lebih banyak petani untuk membudidayakan tanaman sirih. Daun sirih tersebut ditanam di atas lahan seluas kurang lebih 2.230 hektar pada tahun 2021 hingga 2022, naik sekitar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menurut sumber di Departemen Penyuluhan Pertanian di Kustia. Di Bangladesh sendiri, rata-rata mereka mengekspor 20 hingga 27 ton. Namun, kebutuhan tersebut bukan hanya dipenuhi dari dalam kota, namun dikumpulkan pula dari berbagai daerah lainnya. Daun sirih mereka telah dikirim ke negara-negara di Timur Tengah serta Inggris. Dulu, para petani pernah berpaling dari penanamannya karena terus-menerus mengalami kerugian. Namun, sekarang pendapatan dari daun sirih telah meningkat dalam 3 tahun terakhir, dan banyak petani yang kembali ingin menanam tanaman sirih. Para petani lokal sekarang menggunakan pestisida organik yang memungkinkan penanaman yang lebih sehat dan aman, sekaligus meningkatkan hasil panen. Pejabat pertanian setempat pun mengatakan bahwa mereka telah melatih petani dalam metode modern budidaya dan konservasi daun sirih, serta cara yang benar dalam menggunakan pestisida. Wah, keren ya! Mari kita beralih ke Vietnam. Tak kalah keren tentunya. Di sana, sebelumnya daun sirih ditanam di lahan kecil. Namun, karena permintaan konsumsi yang terus meningkat, banyak rumah tangga memutuskan untuk berinvestasi dalam memperluas area tanam. Di Vietnam sendiri, tanaman ini merupakan tanaman tradisional yang dimana pohon sirih bisa dipanen secara teratur, sehingga pendapatan mereka bisa dibilang relatif stabil, sekitar 200 juta dong Vietnam per tahun, atau bisa dibilang sekitar 127 jutaan per tahunnya. Dari daun sirih bisa menghasilkan jutaan. Wah, keren sekali bukan? Namun, meski memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hingga saat ini belum ada penelitian mengenai penyakit pada tanaman sirih. Tanaman ini dikatakan memiliki penyakit yang cukup istimewa. Jika satu pohon mati, bahkan jika sudah dibuang, ratusan pohon di kebun juga akan mati. Jika sudah terinfeksi dan mati, butuh waktu untuk menanamnya kembali. Karena penyakit ini, banyak masyarakat yang kehilangan tanaman mereka. Agar pohon sirih dapat menghasilkan daun yang indah dan tidak terserang penyakit, mereka di sana harus merawatnya dengan sangat hati-hati. Selain penyiangan dan pemupukan pada tingkat sedang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Pada musim panas, tanaman harus disiram 2 kali sehari, lalu ditutup dengan atap untuk menghindari teriknya sinar matahari. Dan pada musim hujan juga harus dijaga drainasenya untuk menghindari akan datangnya banjir. Dalam beberapa tahun terakhir, karena meningkatnya permintaan daun sirih yang diekspor ke pasar Taiwan, produksi memiliki output yang stabil. Namun, untuk memenuhi standar yang ditetapkan pelanggan tidaklah mudah. Daun sirih yang dipilih untuk ekspor adalah daun sirih yang indah, besar, tebal, dan halus. 2 kali dalam sebulan, pada awal dan akhir bulan, daun sirih di desa dikumpulkan oleh pedagang dan diekspor ke luar negeri. Setiap kilogram daun sirih harganya sekitar 70.000 dong Vietnam. Untuk daun yang kecil dan di bawah standar, masyarakat di sana menjual di dalam negeri dengan harga yang lebih murah.
hanya sekitar 7.000 hingga 10.000 dong Vietnam per kilogram. Dan itu bisa dibilang tergantung waktu. Ternyata daun sirih bisa menjadi usaha yang menggiurkan ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Apa daun sirih sangat populer? Terima kasih telah menonton.